Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian, guru kelas 5B MI Sunan Kalijogo. Hari ini kita akan mempelajari jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Materi ini termasuk dalam tema 2, subtema 2, muatan pelajaran IPS. Baiklah, langsung saja ya. Pertama-tama mari kita pelajari jenis usaha ekonomi. Nah, jenis usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri disebut dengan usaha perorangan. Contohnya yaitu usaha pertanian, di mana usaha ini memiliki modal yang terbatas serta biasanya mengelola lahan persawahan atau tegalan. Selanjutnya ada usaha perdagangan, biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang pasar, warung, dan juga toko kelontong. Selanjutnya ada usaha di bidang jasa, contohnya yaitu fotokopi, bengkel, potong rambut, dan juga penjualan. Kemudian ada juga industri kecil. Nah, biasanya industri kecil ini merupakan industri rumahan atau yang biasa disebut dengan home industry. Contohnya yaitu usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan juga mebel. Kemudian jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok, usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Jadi di sini ada beberapa orang yang menjalankan usaha tersebut secara bersama-sama ya. Contohnya yaitu firma. Firma didirikan setidaknya oleh 2 orang, di mana setiap anggotanya berhak bertindak atas nama firma. Selanjutnya ada CV atau singkatan dari Komanditer Vennootschap atau persekutuan komanditer. CV ini memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota pasif dan anggota aktif. Anggota aktif bertugas untuk menjalankan usaha, sedangkan anggota pasif berperan dalam pemberian modal usaha ya. Kemudian selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT. PT ini modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham. Pemilik saham memiliki kewenangan dan berhak mendapatkan laba. Selanjutnya ada badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN ini bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. BUMN terbagi menjadi 2, yaitu Perum atau perusahaan umum dan juga PT atau perseroan terbatas. Contohnya yaitu Perum Peruri, perusahaan umum percetakan uang negara ya. Nah, ini bertugas untuk berperan dalam percetakan mata uang kita, dan juga ada PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi ini merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, semua anggota koperasi ini ya wajib membayar simpanan pokok dan juga simpanan wajib. Simpanan pokok dibayar ketika pertama kali menjadi anggota, serta simpanan wajib yang dibayarkan setiap bulan. Contoh dari koperasi adalah KUD atau Koperasi Unit Desa. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Nah, apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Baiklah, mari kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama yaitu ada kegiatan produksi. Produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Contohnya pabrik kertas, pabrik sepatu. Nah, orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor.
Nah, yang termasuk distributor yaitu agen, pedagang besar atau grosir, dan juga pedagang eceran. Selanjutnya ada kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan barang dan jasa. Kegiatan konsumsi ini dibagi menjadi dua juga, yaitu kegiatan konsumsi barang dan juga kegiatan konsumsi jasa. Contoh kegiatan konsumsi barang yaitu makan roti, menggunakan buku tulis, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. Kemudian contoh kegiatan dari konsumsi jasa yaitu mencukur rambut dan juga naik angkot. Lalu apakah ketika kegiatan ekonomi ini berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat? Tentu saja ya, kegiatan ekonomi ini yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Nah, bagaimana sih masyarakat itu dikatakan sejahtera? Nah, kesejahteraan masyarakat atau masyarakat yang sejahtera merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Jadi masyarakat dikatakan sejahtera apabila kebutuhannya atau masyarakat tersebut bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Kebutuhan masyarakat ini meliputi kebutuhan material, kebutuhan spiritual, dan juga kebutuhan sosial. Adanya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, semakin banyak atau semakin besar kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ini dilakukan oleh masyarakat, maka akan meningkat pula tingkat kesejahteraannya. Nah, ini bisa kita amati di masyarakat desa dan masyarakat kota ya. Ketidakmerataan pendapat serta kecepatan pertumbuhan ekonomi akan sangat berbeda, akan sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat desa dan masyarakat kota yang saya katakan sebelumnya tadi ya. Jadi semakin banyak kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang dilakukan, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Dimana di masyarakat kota ini kegiatan ekonominya relatif lebih besar daripada masyarakat desa. Nah, ini akan sangat mempengaruhi ya. Selanjutnya, tugas untuk kalian hari ini, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Silakan kalian tulis kembali di buku tulis kalian pertanyaan beserta jawabannya ya. Untuk gambarnya tidak perlu digambar ya. Jika sudah selesai, seperti biasanya, kalian potret dan dikirimkan kemudian via WA. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi kita untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.